Jadi berbagi pengalaman untuk mendapatkan hibah terapan dikti. Jadi apa namanya? Apa sebetulnya langkah-langkah apa yang harusnya bisa kita lakukan supaya proposal yang kita buat nantinya itu bisa tepat sasaran. Yaitu yang pertama, kita harus menangkap fenomena yang ada. Di luar sana ada fenomena apa yang bagi semua orang, jadi tidak hanya pada disiplin ilmu kita saja, tapi dari berbagai disiplin ilmu itu sekarang baru membicarakan tentang hal itu. Itu, jadi kita harus mencari peluang dulu dari sebuah fenomena. Kemudian dipertanyakan juga di dalam fenomena itu, kalau saya membuat sesuatu itu siapa manfaatnya nanti yang akan memakai? Nah, di sini sudah kita rancang di dalam angan-angan kita bahwa harus ada pemanfaatan langsung kepada masyarakat, pemanfaatan langsung kepada institusi di mana kita meneliti dan eh, apa namanya manfaat kepada ilmu pengetahuan. Nah, ini eh, kita pegang dulu. Kemudian sesudah ini terpegang, kita masuk kepada evaluasi diri. Kita mengevaluasi penelitian-penelitian apa saja sih yang telah kita lakukan. Nah, dari sekian banyak penelitian, kita harus jujur, kita skor. Nah, fokus penelitian kita itu ada di mana sebetulnya ranahnya. Apakah ranah perancangan, apakah ranah sejarah, misalnya, apakah ranah eh, pemugaran, ataukah ranah rekayasa teknologi. Misalnya demikian, itu kita harus dengan jujur memetakan itu semua. Kemudian sesudah itu dipetakan, kemudian eh, dari beberapa penelitian yang ada, kira-kira poin mana ya yang bisa saya ambil. Setelah itu membuat draft proposal dengan menggabungkan dua hal tersebut. Nah, di dalam kita membuat proposal ini nanti akan keluar judul sementara. Dari judul sementara dan kira-kira isi dan outcome yang akan kita dapatkan, alurnya sudah jelas, berarti kita butuh teman. Kita butuh teman anggota yang akan menjadi tim kita. Nah, dari sini kita harus hati-hati di dalam memilih anggota, itu harus disesuaikan dengan bidang ilmu yang akan kita kaji. Jadi, misalnya apa namanya, kita akan membuat satu digitalisasi. Berarti jangan mengajak semua teman bidang arsitektur. Berarti kita harus dengan bidang yang lain. Kalau di dalam PKM, misalnya kita mau eh, akan goalnya nanti pembelajaran masyarakat remaja pada satu wilayah di mana dia akan membuat mural dari lingkungan itu yang merupakan edukasi dan potensi. Artinya kita harus mengajak teman-teman dari FSRD, misalnya begitu. Jadi kita tidak boleh blocking hanya kepada satu pertemanan saja di dalam arsitektur. Kemudian bagaimana strategi kita mencari mitra kerja? Jadi di dalam kita mencari mitra kerja, kita harus mencari mitra kerja yang mempunyai pengaruh di dalam penelitian itu. Itu pertama. Mitra kerja harus menjadi pengguna juga atau operator dari produk kami nanti. Jadi dua ini penting kalau dia tidak sebagai operator, sebagai pengguna. Kemudian eh, dia mempunyai kontribusi di dalam penelitian ini. Jadi selalu ada interval waktu eh, mitra kerja kita ajak berdiskusi, kita katakan kekurangan-kekurangan kita, support apa yang bisa dia berikan. Kemudian mitra kerja harus aktif dan mempunyai jaringan yang luas. Dalam artian begini, kalau misalnya kita penelitiannya itu di daerah, kadang-kadang kita mendapatkan data-data penting dari pemerintah paling rendah di daerah itu agak susah menembusnya. Nah, dengan mitra kerja yang aktif ini,
mitra kerja bisa memberikan jalan kepada kita untuk menuju ranah yang kita inginkan itu. Sehingga data-data yang kita butuhkan, kita dengan mudah bisa mendapatkannya. Kemudian dia mempunyai wadah yang jelas, organisasi yang jelas, sehingga kalau nantinya kita akan mengadakan sosialisasi atau mengadakan FGD dan sebagainya, mereka bisa memberikan kontribusi. Baik kontribusi itu tempatnya, kemudian para orang yang akan diminta hadir, kemudian juga bagaimana cara sosialisasinya. Itu mereka bisa memberikan masukan kepada kita. Jadi jangan mencari mitra kerja yang pasif, itu pertama. Dan jangan mencari mitra kerja yang nantinya bukan sebagai pengguna produk kita atau bukan sebagai operator produk kita. Itu diusahakan jangan. Kemudian semua persyaratan administrasi dan clue-clue yang ada di dikti itu semua harus diikuti. Tidak boleh tidak. Jangan sampai ada yang eh, tertinggal. Berikutnya adalah judul. Di dalam menentukan judul, walaupun tadi ya secara menangkap fenomena itu kita baru mempunyai judul yang sementara, tapi nanti kalau sudah fix judul, itu judul harus fokus. Tidak boleh terlalu melebar, dan apabila terpaksa judul itu panjang, harus dipotong sebagai subjudul. Jadi judul tidak boleh terlalu panjang sekali yang akhirnya orang baru setengah jalan membaca sudah lupa kelanjutannya apa dan tadi apa di depannya. Itu kita usahakan jangan seperti itu. Mengingat yang kita tidak pernah tahu evaluator kita ini nanti apakah benar semua arsitek murni ataukah juga ada bidang-bidang yang lain. Jadi kita harus mengantisipasi hal-hal yang demikian. Kemudian eh, harus fokus mengenai tema, fokus, tema, topik itu harus jelas dan tegas. Jadi semua poin per poin itu harus tegas. Satu sama lain harus ada benang merahnya. Kemudian identitas pengusul itu harus ditonjolkan keahliannya. Jadi semua orang itu ahli. Akan tetapi cari satu keahlian yang harus kita tonjolkan, yang itu nanti akan mempunyai kontribusi besar. Di keahlian itu akan mempunyai kontribusi besar di dalam penelitian, proses penelitian ini. Itu penting sekali. Terus kemudian satu sama lain berbeda keahliannya. Misalnya, Bapak Ibu akan mengajak teman-teman itu 3 orang misalnya. Ya ketiga-tiganya diusahakan berbeda keahliannya. Dan ketiga-tiganya keahlian itu akan sangat berperan semuanya di dalam proses penelitian itu. Jadi masing-masing akan punya slot-slot sendiri sesuai dengan keahliannya. Kemudian disarankan lintas program studi. Kalau memang produknya nanti adalah misalnya contoh soal yang eh, saya digitalisasi. Yang kedua, hibah kedua berarti saya mempunyai anggota dari bidang eh, komputasi desain. Kemudian yang pertama misalnya produknya adalah draft untuk naskah perda. Berarti saya harus menggandeng orang hukum. Orang hukum pun itu harus orang hukum yang mempunyai keahlian di dalam menulis kata-kata produk hukum yang seperti itu. Jadi tidak hanya sembarang dari Fakultas Hukum, itu jangan. Semua harus terfokus kepada kompetensi masing-masing. Sehingga nanti penilai akan mengerti bahwa orang yang ditaruh di dalamnya ini benar-benar akan mempunyai tugas sesuai dengan kompetensinya. Tidak hanya tugas bersama yang satu sama lain
saling menggantung. Itu disarankan jangan. Kemudian bidang tugasnya difokuskan pada keahlian masing-masing. Jadi keahlian masing-masing ini jelas sekali, tegas sekali dijelaskan dengan bahasa yang sangat lugas. Jadi semua orang yang membaca itu akan dengan mudah memahami itu. Tidak perlu dengan bahasa yang retorika begitu. Jadi poin-poin-poin begitu saja. Kemudian luaran dan target capaian. Luaran dan target capaian ini harus disesuaikan dengan kemampuan dari tim ini dan waktu. Misalnya contoh soal untuk Bima yang sekarang ini misalnya kan ada dua untuk terapan. Apakah dia yang target 1 tahun ataukah 2 tahun yang eh, yang 2 tahun. Nah, itu kita bertanya kepada tim kita bagaimana nilai positif kalau 1 tahun, bagaimana nilai negatifnya, bagaimana kalau 2 tahun. Kalau memang ternyata eh, prototipe yang 2 tahun itu sulit, lebih baik belajar dari yang 1 tahun saja dulu. Tapi kalau memang sudah terbiasa, ya silakan saja, tidak apa-apa. Kira-kira eh, itu luaran yang akan dicapai itu dan jelas-jelas luaran itu langsung tepat sasaran, langsung bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Pengunanya itu siapa? Penggunanya adalah masyarakat, yang kedua adalah tadi ya mitra kerja, yang ketiga adalah para pelaku bisnis atau pelaku orang yang tinggal di dalam kawasan itu, dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, bagaimana dengan anggaran? Anggaran ini harus dibuat sedetail mungkin, sesuai dengan panduan dikti. Kemudian, eh, clue-nya, kalau misalnya patokan anggaran di dalam dikti itu maksimum 100 juta, itu jangan ditulis, jangan anggaran Bapak Ibu jangan 100 juta, tetapi juga jangan 80 juta, tetapi jangan juga 90 juta. Jadi dipepetkan, akan tetapi lebih di bawahnya. Jadi misalnya dari anggaran yang dipatok 100 juta, nanti anggaran Bapak Ibu jumlahnya 98,97 juta misalnya. Jadi tetap dipepetkan, tetapi tetap yang maksimum adalah yang mereka. Kemudian poin-poin ininya, poin-poin yang harus diurai itu harus dengan sangat rinci, sesuai dengan guidance yang telah diberikan oleh dikti. Jangan menyimpang dari itu. Kemudian, bagaimana tata cara penulisannya? Nah, ini jadi administrasi-administrasi yang semacam ini kayaknya dianggap tidak penting, tetapi dari dikti yang telah mempunyai sistem yang sangat rigid, itu penting sekali. Yaitu ringkasan. Kalau tertulis ringkasan itu, misalnya harus 300 kata, ya Bapak Ibu harus ikuti 300 kata. Tidak, jangan lebih 1 kata pun dari 300. Tetapi diusahakan jangan juga kurang dari 1 atau 2 kata di dalam ringkasan itu. Jadi apa maunya mereka 300 kata, ya ditulis 300 kata. Kemudian yang kedua, sitasi jangan sampai terlupakan. Ini penting sekali. Setiap statement, setiap kata, bukan setiap kata ya, setiap kalimat, setiap statement yang diambil dari sesuatu harus dengan sitasi, jangan sampai lupa. Kemudian jumlah kata kunci juga sama. Berapa permintaannya diikuti. Kalau misalnya jumlah kata kunci ditentukan 5, Bapak Ibu juga harus tetap menulis kata kunci itu 5. Jangan menulis 4 atau 3 atau 6. Wah, 5 saya tidak cukup, saya tulis 6. Kan lebih nggak apa-apa, itu tidak boleh.
Atau 3 saya cukup kok, tidak perlu harus 5. Itu tidak boleh juga. Jadi kalau dimintanya 5, ya 5. Begitu. Kemudian latar belakang, rumusan permasalahan, pendekatan pemecahan masalah ini ditulis dengan bahasa yang lugas. Jadi di dalam latar belakang harus diawali dengan sesuatu, jangan latar belakang dari kasusnya, tetapi latar belakang dari kenapa Bapak Ibu itu menganggap hal itu perlu untuk diteliti. Diawali harus dengan itu dulu. Kenapa? Itu penting. Apa sih benefitnya kalau saya meneliti itu? Nah, itu harus di awal, itu harus di apa? Diuraikan itu dulu dengan sangat tegas. Baru pelan-pelan masuk ke dalamnya tentang materi dari apa yang akan Bapak Ibu teliti. Kemudian di state of the art dan kebaruannya. Jadi dalam state of the art ini harus rinci, diurutkan benar, apakah benar ada berapa di kawasan itu atau yang mirip sama di situ, itu telah diadakan penelitian-penelitian. Sebaiknya dibikin apa kotak-kotak kotak-kotak kayak tabel begitu, sehingga akan jelas penelitian apa yang diteliti tentang apa, produknya apa, sehingga nanti akan ketahuan sebetulnya peluang mana yang bisa kita ambil. Kita cocokkan dengan tadi yang di depan sana, yang kita sudah punya fenomena dan punya gambaran tentang judul, punya gambaran tentang produk yang akan kita hasilkan, kita cocokkan dengan state of the art dan kebaruan di sini. Jadi, apakah sudah cocok? Kalau sudah cocok, go. Tapi misalnya belum cocok, kalau misalnya belum cocok, mana yang dimatchingkan supaya bisa pat eh, kata-katanya bisa orang mudah mengerti. Oh, peluangnya ada di sini. Kemudian kebaruannya adalah ini. Oke, benar, kebaruan ini ternyata memang benar. Nantinya kalau benar-benar ada, bisa dimanfaatkan untuk ini. Nah, kalau sudah itu berarti Ibu Bapak mempunyai poin tinggi di dalam eh, produk yang akan Bapak Ibu hasilkan ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, capaian ini, capaian riset sebelumnya. Ini ketua peneliti sangat berperan karena exploring dari riset-riset peneliti itu harus diurai. Peneliti sudah meneliti apa saja. Benar nggak? Benar nggak konsentrasi ketua peneliti itu eh, sesuai dengan penelitian ini? Nah, ini harus cocok. Kalau misalnya ini contoh soal, ternyata capaian riset sebelumnya itu rekayasa teknologi semuanya, misalnya. Tetapi penelitian yang sekarang ini adalah mengenai preservasi kawasan. Nah, itu eh, sangat tidak diperkenankan karena ketua peneliti adalah eh, seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan dari apa namanya eh, penelitian ini. Semua yang bertanggung jawab mutlak adalah ketua peneliti. Jadi hati-hati di dalam nanti melakukan urutan riset-riset yang pernah ini apa namanya dilakukan oleh ketua peneliti ini. Karena ini juga poin yang sangat penting, poin terhadap pertanggungjawaban penelitian tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah peta jalan. Nah, kalau peta jalan ini sangat penting karena peta jalan ini menentukan langkah-langkah alur penelitiannya di dalam apa namanya kasus atau di dalam objek penelitian Bapak Ibu itu. Jadi di sana sudah ada penelitian apa, Bapak Ibu pernah meneliti apa di sana, kelanjutannya meneliti apa sampai pada endingnya saya harus membuat draft
perda misalnya. Atau endingnya saya harus membuat satu digitalisasi lanskap budaya misalnya. Nah itu alur peta jalannya itu harus jelas. Jadi berbeda ya antara peta jalan dan capaian riset sebelumnya. Kalau capaian riset sebelumnya itu lebih kepada kompetensi yang dipunya oleh ketua peneliti terhadap riset-risetnya untuk me- me- meyakinkan kepada penilai bahwa benar riset saya adalah bidang ini. Jadi saya layak menjadi ketua peneliti untuk meneliti hal itu. Itu. Kalau peta jalan adalah apa saja yang pernah diteliti pada hal yang akan diteliti Bapak Ibu itu. Sehingga endingnya harus meneliti adalah yang harus diteliti adalah ini yang akan Bapak Ibu ajukan proposal itu. Kemudian metode itu terus harus tepat dan rinci dan juga harus disertakan langkah-langkahnya semua metode yang dipakai apa terus itu semua harus rinci semua kemudian langkah-langkah yang dilakukan itu apa itu juga harus apa namanya apa namanya ditulis dengan sangat rinci dan urut. Dan Bapak Ibu sekalian selalu kalau menulis itu harus feedback ke belakang. Jangan sampai lari ke depan terus, lupa sehingga antara depan dan belakang sana itu terjadi penyimpangan tidak disadari. Jadi setiap saat penulisan per item itu sebaiknya feedback ke belakang sehingga bisa ngerti, oke, benang merah sudah cocok, maju lagi ke depan menulis sesuatu. Oke, feedback ke belakang, oke cocok, maju lagi, oke cocok. Jadi feedback-feedback itu penting sekali untuk crossing check terhadap tulisan kita sendiri. Kemudian jadwal dan daftar pustaka. Jadwal harus sesuai target, proses, dan produknya. Jadi jadwal di sini harus disesuaikan dengan kemampuan dari tim peneliti ini. Jadi harus diskusi, ditentukan benar nggak kalau jadwal sekian dengan melakukan itemnya ini, kita siap dengan target tersebut. Kita siap dengan proses itu. Dan kita siap mendapatkan produk yang semacam itu. Ini apa namanya penting. Ini hanya ketelitian ya, ketelitian dan komitmen terhadap waktu. Kemudian daftar pustaka harus benar-benar bisa disitasi dalam penelitian, baik berupa jurnal maupun buku. Nah, di sini konteksnya adalah eh, apa namanya daftar pustaka ini agak sedikit berbeda. Biasanya kan dimintanya jurnal-jurnal baru, buku-buku baru untuk 5 tahun terakhir. Itu iya betul. Itu kalau untuk misalnya perancangan, rekayasa teknologi, itu iya betul. Akan tetapi kalau untuk bidang preservasi, konservasi, dan revitalisasi, itu biasanya bukunya itu buku-buku lama. Karena memang guidance-guidance ada di belakang sana di belakang sana itu ada di tahun-tahun yang masa lalu begitu, tapi itu masih sangat layak untuk dipakai untuk panduan-panduan yang sekarang. Itu tidak apa-apa. Jadi disesuaikan setiap buku, setiap jurnal selalu eh, ada citasinya. Jangan menulis daftar pustaka banyak sekali, akan tetapi sebetulnya itu tidak bermanfaat di dalam proposal ini. Itu eh, juga juga jarang jarang dilakukan begitu. Kemudian ini saya kasih nanti contoh proposal ada di panitia IPLBI. Nanti silahkan kalau yang ada ber ini silahkan saja menghubungi IPLBI. Sebagai informasi, saya mendapatkan 3 hibah terapan ini saya mencoba dari tiga-tiganya itu berbeda berbeda versi begitu.
Yang pertama, saya mengajak teman-teman bidang arsitektur, kemudian yang kedua bidang arsitektur dan hukum serta ya arsitektur dan hukum. Kemudian yang kedua saya mengajak dari lintas lintas universitas. Jadi saya mengajak dari PWK-nya Unisba Bandung. Itu juga mengenai landscape masyarakat adat lokal di Jawa Barat begitu. Kemudian yang ketiga, karena digitalisasi, saya mengajak teman-teman dari IT, dari bidang komputer, sehingga semuanya bisa matching dan alhamdulillah itu bisa mendapat setiap item kita mendapatkan 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun demikian. Jadi eh, kira-kira itu yang bisa saya berikan, sharing saya. Monggo Mbak Ruli, kalau mau dibuka forum diskusi, silakan. Terima kasih. Baik.